tentang perihal pra peradilan Mas Roy Suryo dan eksepsinya Dr. Tifa. Intinya pertanyaannya begini, gimana Gus Nur? Gus Nur kecewa apa enggak sama eksepsinya Dr. Tifa, sama prapitnya Mas Roy Suryo dan hiruk pikuknya itu? Jadi gini saudaraku ya, saya sekarang sudah dalam posisi yang hambar ya. Saya dalam posisi yang ya tidak kecewa, ya tidak kaget, ya tidak ngapa-ngapain gitu ya. Karena apa yang akan terjadi itu sudah ada di perenungan saya, di pemahaman saya. Oh, nanti jadi plan A, plan B, plan C itu sudah ada di saya ya. Baik info ya yang masuk ataupun hasil perenungan pribadi. Oh, nanti jadinya begini. Oh, nanti jadinya begini. Oh, nanti jadinya begini. Itu udah kebaca. Jadi gini saudaraku ya. Ya, menurut Mas Roy Suryo, pra peradilan itu harus diambil karena itu juga bagian dari proses hukum. Roy Suryo nggak terima digerebek tengah malam, pagi ya, ditangkap tengah malam sampai meringsek masuk ke kamar istrinya. Nah, jadi maka dilakukan pra peradilan karena Mas Roy Suryo tidak terima dengan kejadian itu. Sebenarnya nggak salah dalam proses hukum ini dan ternyata menang, alhamdulillah. Artinya ada standar SOP yang dilanggar oleh penyidik, oleh polisi. Bagus kan? Nah, terus kemudian dokter Tifa juga gitu, wallahu a'lam bishawab. Dokter Tifa ini kenapa harus menempuh jalur eksepsi ya? Karena sudah bisa ditebak seandainya jalur eksepsinya ini ditolak, bagus, sehingga fokus. Ibarat nembak atau manah itu titik sasarannya tepat. Apa? Jokowi hadir ke pengadilan. Itu intinya kan. Jadi dari 10 tahun yang lalu ya sampai detik ini mutar kemana-mana kan, mutar kemana-mana hanya selembar kertas ini ya kan, melibatkan banyak pengacara, buzzer, influencer, polisi, tentara, rektor, dosen, mahasiswa, rakyat, termul, muter kemana-mana bertahun-tahun nggak selesai-selesai, nangkap orang, menjara orang. Nah, dari semua itu dinamika yang terjadi itu sampai ribut tiap malam di TV itu, dari semua dinamika itu intinya kan cuma satu, Jokowi hadir di pengadilan menunjukkan ijazah aslinya. Lalu lahirlah satu keputusan ingkrah berkekuatan hukum, ijazah Jokowi asli, ijazah Jokowi palsu. Tok tok tok. Kan itu yang ditunggu sebenarnya. Nah, tapi untuk menuju ke sana ini kan ya seperti ini. Jadi apa yang dialami Dr. Tifa, apa yang dialami Mas Roy Suryo, saya sudah ngalami duluan. Jadi makanya nggak kaget. Kalau dibilang kalau Mas Rozinuddin kan frontal, Mas Rozinuddin kan juga nggak bisa disalahkan. Mas Rozinuddin, Bunda siapa Triana ya, siapa? Lawyer itu loh, Bunda Kurnia, Bunda Kurnia dan teman-temannya itu kan, mereka ini kan juga yes, ya ayo datang ke sidang, itu intinya. Jadi palsu atau salah biar jelas, status hukumnya Jokowi juga biar jelas, rakyat Indonesia juga biar jelas. Nah, jadi kalau Dr. Tifa melakukan eksepsi sebelum keputusan diterima oleh hakim itu dibacakan, kan saya sudah ngomong duluan. Ini izin saya, bukan berarti saya ini orang pinter, orang meramal, enggak. Kan saya sudah buat konten duluan itu. Presiden Republik Indonesia mantan ya, Jokowi akan mencari ribuan cara untuk supaya dia tidak datang ke pengadilan. Kan boleh saya berasumsi ya, bersuudon bahkan kan boleh bahwa memang eksepsi diterima itu adalah bagian dari rencana Joko Widodo, karena nggak usah dinafikan, Jokowi itu masih punya uang, masih punya kekuasaan, masih bisa menguasai. Lalu kita proklamasikan merdeka 17 Agustus. Apa kata Jepang dan kawan-kawan yang lain? Memang ada jenderal Jepang yang simpati, tapi mayoritas Jepang tidak bersimpati pada kemerdekaan. Tentara Jepang waktu itu bilang, jangan khawatir, itu cuma kemauan segelintir orang, don't worry. Ya ada artinya mereka itu. Tapi apa yang terjadi teman-teman sekalian? Warga kampung Jakarta hampir 200.000 berkumpul di lapangan Monas hari ini. 200.000 dari penduduk kota ini cuma 300.000. 200.000 itu kumpul. Sesudah peristiwa itu Jepang tidak berani lagi keliling-keliling di sekitar Jakarta. Mereka mengatakan ini ternyata bukan kemauan sekelompok orang, ini kemauan rakyat juga. Dan yang menarik itu barangkali salah satu pidato Soekarno terpendek gitu.
ketika di Ikada. Sekarang hanya pidato kurang dari 3 menit. Hanya intinya bilang, kalian semua pulang dengan damai, kita terus perjuangkan kemerdekaan. Kalau itu seperti katanya Pak Tantan tadi. Dan ada bukunya teman-teman, Anda boleh catat, boleh Google bukunya. Kalau perlu Anda cari bukunya. Judulnya gini, Real Leaders Don't Do PowerPoint. Pemimpin yang sesungguhnya nggak pakai PowerPoint. Itu penulisnya namanya Christopher Witt. Anda cari buku itu, Anda baca buku itu. Tapi kembali kepada ini teman-teman. Apa sih kata yang menarik? Integritas dipercaya. Nah, kita semua sering dapat buku biografi. Saya tumbuh besar dengan baca buku biografi. Buku biografi yang saya baca itu, teman-teman, apa sih biografinya? Saya baca biografi Cokroaminoto. Saya baca biografinya Agus Salim, biografi Bung Hatta, biografi Soekarno, biografi Syahrir, dan berderet nama-nama lain. Itu saya baca biografinya ketika masih SD SMP. Cerita pendek-pendek, bukan biografi yang tebal-tebal. Cerita pendek-pendek. Dan itu ditawarkan oleh siapa? Orang tua saya, guru saya, selalu nawarin nih buku-buku biografi ini kalian baca. Teman-teman, nama-nama yang saya sebut tadi, profesinya apa teman-teman? Cokroaminoto, Agus Salim, Syahrir, Bung Hatta, Bung Karno. Kalau ditanya profesi hari ini apa mereka? Apa politik? Apa? Hah? Apa profesi mereka kalau ditanya? Guru bangsa. Profesi, bukan label, profesi. Apa yang dikerjakan sebagai kegiatan? Apa? Apa profesinya? Politisi. Susah betul keluar kata itu. Mereka profesi apa? Mereka politisi dan mereka dijadikan contoh untuk anak-anak muda. Coba ingat-ingat nih. Mereka politisi dan orang tuanya mengatakan, baca ini, ikut, kalian coba seperti mereka. Mereka disuruh belajar pribadi-pribadi yang profesinya adalah apa? Politisi. Pertanyaan hari ini, ada nggak orang tua yang menyuruh anaknya belajar figur-figur politisi? Itu dia krisis kita. Kenapa? Integritas. Bung Hatta itu salah satu man of integrity yang paling dahsyat. Syahrir, ini ya, yang nama-nama saya sebut itu, mereka itu dari kalangan yang sangat berada, teman-teman. Karena itu mereka bisa sekolah ke Belanda. Mereka bisa sekolah-sekolah Belanda dari kalangan yang sangat berada. Kalau bukan dari aristokrat, ningrat artinya aristokrat, mereka dari kalangan pedagang kaya. Karena itu mereka bisa bersekolah tinggi. Tapi apa yang terjadi? Mereka mendirikan sebuah negara untuk semua golongan. Ingat nih, itu sebabnya kenapa Bung Karno, Bung Hatta sering bilang, tetangga kita di Malaysia, mereka melawan kolonialisme, tapi mereka tidak melawan feodalisme. Kenapa? Karena Anda nggak bisa jadi kepala daerah di sana. Betul nggak, teman-teman? Di sini ada lebih dari 125 kesultanan, kesunanan, kerajaan kecil seluruh Indonesia. Dan mereka mengatakan dihormati sebagai warisan budaya, tapi bukan sebagai entitas sehingga siapa saja bisa menjadi apa. Teman-teman, itu adalah sesuatu yang revolusioner. Kenapa mereka begitu? Karena mereka memiliki apa yang disebut dengan integritas. Nah, ini teman-teman. Sekarang kita menyaksikan di Indonesia ada persoalan korupsi. Korupsi itu bukan hulunya masalah. Korupsi itu bukan akarnya masalah. Korupsi itu simptom. Korupsi itu gejala. Saya kemarin panas badan. Panas badan itu simptom, itu gejala. Masalahnya ada radang, ada infeksi. Nah, sekarang mau obatinya mana? Dikasih paracetamol, panadol, panasnya turun. Gejalanya hilang. Problemnya masih ada nggak? Masih. Kalau membereskan problemnya harus pakai apa? Antibiotik untuk menghentikan peradangan. Peradangannya dihentikan. Nah, teman-teman sekalian, membereskan korupsi ini nggak cukup. Nggak cukup, teman-teman, dengan sekedar memberantas, nggak bisa. Karena problemnya ada pada integritasnya harus dikembalikan. Dan kalau saya ingin sampaikan, teman-teman, salah satu masalah terbesar di publik ini adalah integritas yang minim. Jadi, kalau kita berharap generasi baru ke depan, ini teman-teman, generasi muda ke depan, mulai sekarang, sadari integritas sebagai kebiasaan, teman-teman. Yang namanya nilai itu tidak bisa dicangkokkan. Nilai-nilai itu tidak bisa ditanamkan, nggak ada. Nilai itu bisanya ditumbuhkan. Anda mau ditatar 1000 jam, nggak akan bisa, teman-teman. Nggak akan bisa. Ditumbuhkan. Cara menumbuhkan bagaimana? Nomor 1 tentu diajari, yang nomor 2 ini paling penting nih, dibiasakan sehingga jadi kebiasaan. Kebiasaan yang dijalankan terus-menerus namanya karakter. Karakter yang dikerjakan kolektif namanya budaya. Nah,
budaya dikerjakan kolektif, karakter dikerjakan individual, jadi karakter lewat kebiasaan, jadi kebiasaan dengan Halo teman, jumpa bersama saya di Politik Dangi ya. Ini sangat keren teman-teman. Bagaimana gebrakan Anies Baswedan ya, mantan gubernur Jakarta yang sangat fenomenal ini teman. Dan kalau kita melihat ya, apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan per hari ini adalah sebuah hal yang sangat luar biasa menurut saya ya. Hal yang sangat mengagumkan teman-teman. Dan bagaimana Anies Baswedan kemudian menjadi tokoh yang sangat fenomenal ya, dan yang sangat luar biasa. Walaupun beliau kalah pilpres ya, walaupun beliau bukan lagi pejabat publik, namun Anies tetap menjadi tokoh yang bahkan bisa bersaing dengan tokoh-tokoh yang masih menjabat teman-teman. Artinya bahwa kepopularitas Anies Baswedan ini nggak kaleng-kaleng ya. Bahkan masuk 3 besar calon presiden 2029 ya. Di dalamnya ada Anies Baswedan, ada Prabowo, bahkan KDM. Ya, ini membuktikan bahwa popularitas Anies semakin baik ya. Bahkan kalau kita melihat masyarakat masih mempercayai Anies. Masyarakat masih mengakui Anies sebagai tokoh yang dapat bersaing di Pilpres 2029. Menurut saya itu poinnya teman-teman. Artinya bahwa walaupun Anies bukan pejabat publik, namun masyarakat masih menanti-nantikan Anies. Ya kan, ini adalah sebuah hal yang sangat hebat. Sebuah hal yang sangat luar biasa yang tidak bisa digugat ya kan. Kenapa? Karena memang masyarakat menilai mana sosok pemimpin yang sangat merakyat, sangat peduli dengan rakyat ya. Dan di sisi lain, bagaimana Anies Baswedan kemudian melakukan hal yang sangat baik, sangat positif, yaitu bagaimana ia kemudian menjadi tokoh yang luar biasa ya kan. Dan kalau kita melihat juga bagaimana Gus Nur teman-teman ya, Gus Nur ini memberikan kritik pedas kepada Jokowi ya. Dan Gus Nur kalau kita melihat bagaimana memberikan pernyataan-pernyataan pedas ya, apalagi beliau menyorot tentang sidang Dr. Tifa beberapa waktu yang lalu, dan ini kan sebuah hal yang tidak bisa kita pikirkan secara logika, bagaimana sidang Tifa kemudian malah selesai dengan cepat teman-teman, ketika ada putusan sela yang memenangkan eksepsi daripada Dr. Tifa. Ini menjadi pertanyaan, padahal rakyat menunggu ya bagaimana sidang tersebut ya sampai ke tahap pembuktian. Bagaimana menurut kalian? Kita diskusi di kolom komentar ya.